Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini prasyarat yang kedua ya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Kita pahami dulu bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu ini ya. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Diingat-ingat, ini adalah bentuk umum. Kemudian apa itu a, b, dan c? Bisa kalian baca sendiri ya. A dan B itu adalah koefisien. Jadi A, B, dan C ini semuanya nilainya adalah angka, tetapi ada perbedaan. A dan B di sini, A itu koefisien variabel X kuadrat, jadi angka yang bergandengan dengan X kuadrat. B itu koefisien variabel X atau angka yang bergandengan dengan X. Tetapi kalau yang C itu angka saja. Jadi dia tidak ada embel-embelannya dengan variabel, atau tidak ada gandeng-gandengannya dengan variabel atau huruf. Contoh di sini x kuadrat plus x min 2, ada 4 contoh ini kita tentukan dulu. Kita harus paham dulu ya. Nilai A berapa, B dan C-nya itu berapa. Ada contoh x kuadrat plus x min 2. Jadi nilai A-nya berapa? Nah, setiap angka, setiap huruf itu pasti memiliki koefisien atau memiliki angka yang selalu bergandengan. Berarti berapa angkanya dari x kuadrat? Berarti berapa A-nya? Karena A-nya di sini tidak ada angkanya, otomatis dia nilainya dia 1, ya kan? Kemudian B-nya berapa di sini? B-nya juga 1. Positif ya, 1. Kemudian C-nya berapa? Min 2. Untuk yang persamaan kedua, oke, persamaan yang kedua, A-nya berapa? A itu yang bergandengan dengan X kuadrat ya, 1. B-nya berapa? Ingat, B itu apa B? Koefisien atau koefisien variabel X. Ada nggak variabel X-nya? Oh, nggak ada. Berarti kalau nggak ada, 0. Kemudian C-nya berapa? Negatif 9. Oke. Yang ketiga berapa? Udah bisa ya. Berarti A-nya berapa? 2. Gampang ya. B-nya 13. C-nya 15. Gampang. Kemudian untuk yang keempat, 2x kuadrat sama dengan x min 3. Jangan tergesa-gesa terlebih dahulu. Ingat bentuk umum. Apa bentuk umum itu? Semua persamaan, ya kan? Semua persamaan di sini harus kita pindah ke kiri semua. Dan yang di ruas kanan itu hanya 0 saja atau sama dengan 0. Yang di ruas kanan itu harus sama dengan 0. Nah, di sini ruas kanannya masih ada x min 3. X min 3 kita pindah. Nah, lihat nih. X min 3 nya kita pindah semua ke kiri, jadi 2x kuadrat, X pindah ke kiri jadi negatif X, negatif 3 pindah ke kiri jadi positif 3, sama dengan 0. Kenapa Pak kok 0? Karena X min 3 sudah dipindah semua, kan gak ada bersisa di sini, otomatis dia adalah 0. Oke, paham? Ini sudah dalam bentuk umum karena sudah di ruas kanannya sama dengan 0. Jadi berapa A-nya? Gampang ya, A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa di sini? Karena B-nya di sini nggak ada angkanya. Ingat, kalau nggak ada angka jangan langsung dibikin sembarangan ya. Kalau nggak ada angka setiap variabelnya itu berarti diisi adalah 1. Karena dia negatif berarti negatif 1. C-nya berapa? 3. Oke, bisa ya. Nah, sekarang mencari akar atau mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat. Di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama dulu, ya kan? Jika nilai A, B, C-nya ada. Artinya A sama B ada apa? A, B dan C-nya itu ada angkanya. Ya kan? Ada angkanya. Contoh x kuadrat plus x min 2. Oke, kita rubah dulu biar nampak angkanya. Ingat, kalau nggak ada angka, otomatis koefisiennya dari variabel itu 1 ya. Berarti 1x kuadrat, ini 1x, ini negatif 2. Nah, caranya perhatikan semua yang saya ilustrasikan di sini. Angka yang paling kiri, ya kan ya? Angka yang paling kiri dengan paling kanan kita kalikan. Nih tandanya nih, kita kalikan berapa? 1 kali min 2 min 2. Kemudian kita cari angka 2 angka. Kita cari 2 angka. Kalau dikalikan itu hasilnya negatif 2. 2 angka itu ada 2 kemungkinan di sini. Ada negatif 2 dengan 1, ada 2 dengan negatif 1. Ini kalau dikali semuanya kan negatif 2, ya kan? Cuman dari 2 ini kita ambil satu aja, kita seleksi mana yang memenuhi. Bagaimana untuk mencari yang memenuhi? Kita kalikan. Kita jumlah. Kalau kita jumlah negatif 2 dengan 1, itu kan hasilnya negatif 1. Ini kalau kita jumlah 2
dengan negatif 1 kita jumlah, itu kan hasilnya 1. Berarti mana yang memenuhi? Kita cek di persamaan. Nah, yang di tengah-tengah ini yang menjadi syaratnya. Nih, persamaan yang tengah-tengah. Karena yang di tengah-tengah ini nilainya plus 1, berarti mencari dua kemungkinan tadi itu yang hasilnya plus 1. Kalau dijumlah, mana yang memungkinkan, yang memenuhi? Yang kedua, yaitu 2 dan negatif 1. Nah, ini saya kotak ya di sini ya. Maka, ya kan, persamaan x kuadrat plus x min 2 itu bisa dirubah menjadi, nah ini bentuk persamaannya, AX plus 2 AX min 1. Dari mana Pak plus 2 dan min 1? Dari sini. 2 ini kan tandanya plus, negatif 1 ini kan ya negatif 1 ya. Kalau nggak ada tandanya pasti positif dia. Nah kemudian Pak kenapa kok AX? Nah diingat-ingat ini adalah rumusan ya, bentuk lainnya. Oke, masih ingat kan nilai A, B, dan C? Nah A ini diisi oleh nilai dari A dari persamaan kuadratnya, dari persamaan kuadrat ininya. Berapa A nya? A nya 1, maka diisi 1x plus 2 1x plus 2 AX min 1 1x min 1. Nah 1 kali X ya nggak ngefek ya X ya. Nah sehingga nanti ada dua rumusan, ya kan, ada dua model di sini, ada dua suku dalam bentuk perkalian. Karena persamaan kuadrat itu kan pangkat 2. Jadi nanti penyelesaiannya atau akarnya dia akan memiliki 2 akar. Ya kan? Yang pertama X1, yang kedua X2. Artinya kedua-duanya ini adalah masuk ke dalam penyelesaian di sini. Bagaimana caranya? Simpel saja. Nah, ketika sudah sampai di sini kalian, ya kan ya. Nah, di sini kan ada X plus 2, maka X1-nya dimulai dari yang kiri ya. Ini kiri, ini kanan. Mulai dari kiri, karena tandanya plus, kita ambil aja kebalikannya atau inverse-nya, kebalikan ya. Jadi plus 2, berarti di sini negatif 2. X yang kedua, saya tulis di sini X2 karena negatif 1, berarti dia positif 1. Maka himpunannya penyelesaian dari persamaan ini atau akarnya dari persamaan ini yaitu adalah negatif 2,1. Artinya negatif 2 dan 1. Oke, lanjut di soal yang kedua. Contoh yang kedua, 6x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Oke, kita munculkan angkanya. Berarti 6x kuadrat min x itu kan min 1x kurangi 2 sama dengan 0. Ingat, langkah pertama angka paling kiri dan angka paling kanan kita kali. Ini kita kali ya. Ada 6, ada negatif 2. Dikali berarti negatif 12. Ada berapa kemungkinan? 2 angka kalau dikali hasilnya negatif 12. Di sini saya sebutkan 4 saja ya. Sebenarnya selain 4 ini kan bisa negatif 1 kali 12 sama 1 dan negatif 2. Biar nggak terlalu banyak ya kan ya. Biar nggak terlalu banyak, saya ambil 4 kemungkinan saja. Nah, bisa min 6, negatif 6 dengan 2, 6 dengan min negatif 2, dan seterusnya. Ini kalau dikali, kan semuanya negatif 12. Nah, kemudian syaratnya bagaimana? Nah, syaratnya kan yang di tengah-tengah tadi. Kalau dijumlah hasilnya berapa di sini? Kalau dijumlah syaratnya harus negatif 1. Oke, kita jumlah semua di sini 4 kemungkinan. Ini kalau dijumlah negatif 4 kan? Negatif 2 tambah negatif 6 tambah 2 kan negatif 4. Ini kalau dijumlah positif 4. Ini kalau dijumlah positif 1. Ini negatif 4 kalau dijumlah dengan 3, dia hasilnya negatif 1. Mana yang memungkinkan, yang menjadi syarat di sini, yang memenuhi syaratnya? Ya yang wilayah ini. Kenapa? Karena kalau dijumlah negatif 4 dan 3 dia adalah negatif 1. Nah, ya kan yang diminta kan negatif 1 syaratnya. Lanjut. Nah, kita kan memiliki angka negatif 4 dan 3. Maka persamaan 6x kuadrat min 1x min 2 sama dengan 0 ya kan ya. Ini bisa dirubah. Ingat ini, saya kasih lagi di sini. Nah, angkanya kan min 4 dan 3. Kita taruh di sini, ini persamaannya kan AX. Nah, di sini ada angka min 4 dan 3. Min 4 dan positif 3 ya. Paham ya? Dimasukkan angka yang sudah menjadi kriteria di sini tadi. Yang menjadi kriteria di sini. Nah, kita masukkan di sini ya. Negatif 4 dan 3. Kemudian A-nya kita isi. Berapa A? 6 A-nya. Berarti 6x negatif dikurangi 4 dikali 6x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini ada 6. Kita hilangkan di sini koefisien x-nya ini, kita hilangkan. Caranya bagaimana?
Karena 6 mau menghilangkan 6 ya bagi 6. Kita bagi semuanya dengan 6. Kita bagi semuanya dengan 6 nih, bagi 6, bagi 6, bagi 6, bagi 6. Ini bisa kita bagi atau kita coret ya. Ini kita coret. Nah, kemudian menjadi X dikali 4/6 dikali X ditambah 3/6. 4/6 sendiri bisa kita perkecil ya, bagi dengan 2. Bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Ini kita bagi 3, berarti 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi X dikurangi hasil penyederhanaannya, ini 2/3, yang ini 1/2. Oke, maka akarnya ketika mencari akar, sudah kita tinggal tarik kebalikannya aja. Jadi wilayah sini X1 karena dia pengurangan atau negatif, berarti dia jadi positif. Berarti X1 sama dengan, karena negatif jadi positif 2/3. Yang ini karena positif berarti dia jadi negatif. Berarti negatif 1/2. Berarti himpunannya berapa? Penyelesaiannya adalah negatif setengah, 2/3. Pak, kok dibalik? Kan awalnya di sini 2/3. Yang ini kenapa kok ditulisnya negatif setengah dulu? Himpunan itu penulisannya dimulai dari angka yang paling kecil. Oke, paham ya? Nah, sekarang kemungkinan yang B. Kalau tadi nilai ABC-nya ada, kalau sekarang ini jika C-nya itu sama dengan 0. Jika C-nya sama dengan 0, artinya C-nya itu nggak ada ya. Konstanta, C kan konstanta di persamaan umum. Jadi dia nggak ada C-nya. Contoh yang pertama, misal X kuadrat plus 4X sama dengan 0. Berapa akar-akarnya atau himpunannya? Nah, kita pecah dulu ya. C kan nggak ada di sini. A-nya 1, B-nya 4, C-nya nggak ada. Nah, kalau C-nya nggak ada, nggak usah repot-repot. Caranya mudah seperti ini. Jadi kita bentuk dulu X kuadrat sendiri, kita pecah ya. X kuadrat sendiri itu kan X kali X. Kita tuliskan 4X tetap. Nah, di sini kan ada dua suku, X kali X dengan 4X. X kita kurung. Nah, kenapa kok dikurung sama saya di sini? X-nya yang dikurung kita keluarkan. Jadi X di sini, X yang dalam kurung saya tulis X di sini, X kali bikin tanda kurung ya. Apa yang masih belum dikurung di sini? Karena X sudah kita keluarkan di sini. Berarti kan sisanya X ditambah 4. Kita tulis X tambah 4 dengan catatan harus dikasih tanda kurung sama dengan 0. Sudah selesai. Nah, jadi akarnya bagaimana? Nah, ini kan ada dua X yang bagian kiri dan X yang bagian kanan. Nah, X bagian kiri karena dia tidak memiliki teman ya, tidak memiliki teman seperti yang di bagian kanan di sini, otomatis akarnya dia di sini 0. Kemudian X yang sini sama seperti yang awal ya. Berarti X2-nya berapa? Oh, di sini ada plus 4. Berarti ketika ditarik akar berarti dia jadi negatif 4. Jadi himpunannya negatif 4 dan 0. Paham ya? Kemudian yang kedua, ada 3X kuadrat dikurangi 5X. Kita pecah terlebih dahulu. 3X kuadrat itu kan 3 kali X kali X ya kan. Nah, kita kurung ini, ada X-nya kan kanan dan kiri di kedua suku. X yang dikurung kita keluarkan di sini. Kemudian kita dalam kurung, apa yang masih belum di sini? 3X yang belum kita tulis ya. 3X dikurangi 5. Paham ya? Nah, kemudian di sini kan masih ada 3X-nya. Ya kan? Kita bagi 3 semua. Pokoknya kita ambil nilai X saja, tidak ada angka di sebelahnya X. Artinya tidak ada koefisien di sebelahnya X. Bagaimana cara menghilangkan 3 ini? Kita bagi 3. Kita bagi 3 ini. Ini tetap, ini kita bagi 3, ini bisa dibagi habis ya X. Ini bagi 3 nggak bisa kita perkecil lagi, udah tetap min 5/3 sama dengan 0. Jadi akarnya biasa ya. Ini tidak ada temannya, berarti otomatis X1-nya dia 0, X2-nya dia negatif, kita ambil angka kebalikannya berarti positif 5/3. Jadi himpunannya 0,5/3. Dengan kata lain kesimpulannya, untuk soal yang nilainya persamaan kuadrat yang nilai C-nya sama dengan 0, dengerin, kalau persamaan kuadrat yang nilai C-nya itu sama dengan 0, artinya tidak ada nilai C-nya, dipastikan akarnya atau penyelesaiannya salah satunya itu pasti akarnya itu adalah 0. Saya ulangi lagi, salah satu akarnya itu pasti ada 0-nya. Lihat nih, contoh pertama,
himpunan penyelesaiannya ada nolnya. Contoh kedua juga ada nolnya. Oke, paham? Oke, lanjut. Sekarang kemungkinan yang ketiga, jika B-nya sama dengan 0. Di sini saya kasih 4 contoh, ya kan? Bisa dilihat. Di sini ada 4 contoh. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, B-nya kan kosong. B-nya kan nggak ada di sini. B itu kan yang angka yang bergandengan dengan variabel x. Ini kan nggak ada variabel x-nya. Hanya x kuadrat dan konstanta dan angka saja toh. Caranya bagaimana? Persamaan ini kita rubah. Cara merubahnya, kita bikin dua suku. Ini kan ada dua suku, x kuadrat dan 9. Kedua-duanya kita bikin dia ke dalam bentuk kuadrat. X kuadrat sudah dalam bentuk kuadrat, nggak usah dirubah. Nah, 9 aja kita rubah ke dalam bentuk kuadrat. 9 ini kuadrat dari berapa sih? 9 ini kuadrat dari 3. Berarti 9 bisa saya rubah 3 kuadrat. Oke, paham ya? Kalau sudah dalam bentuk kuadrat, kita bikin dua tanda kurung. Kita bikin dua tanda kurung. Kita isi aja di sini x3, di sini x, di sini 3, di sini x, di sini 3. Tandanya diselang apa ya? Yang satu itu ada positif, yang satu ada negatif. Saya ulangi lagi, bikin dua tanda kurung seperti ini. Ini namanya bentuk faktor ya. Bikin dua bentuk faktor, x sama 3, x sama 3. Kemudian yang pertama kita bikin positif, yang kedua kita bikin negatif. Sebenarnya boleh dibolak-balik, monggo, sama saja ya. Mau di sini yang negatif, mau di sini positif, sama saja. Oke. Berarti kita tarik akarnya, berarti x yang ini adalah, ambil kebalikannya, negatif 3, yang sini positif 3. Oke, jadi himpunannya negatif 3, 3. Contoh yang kedua. Ada x kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. X sudah kuadrat, nggak usah kita rubah. Nah, 5 ini kuadrat dari berapa? Nggak ada Pak, kuadrat dari 5. Ya udah, kita kalau nggak bisa merubah 5 menjadi bentuk kuadrat, udah kita akar aja. Akar kalau dikuadratin itu kan hilang akarnya, kembali lagi ke angka tersebut. Berarti soal ini kita bisa rubah 5-nya menjadi akar 5 kuadrat. Oke, sudah bentuk kuadrat semua nih ya. Kuadrat semua, bikin dua tanda kurung. Yang saya kurung di sini kan ada x, ada akar 5. Kita bikin x akar 5, x akar 5. Yang di sini tandanya positif, di sini tandanya negatif. Kita tarik akar di sini karena akar 5, berarti negatif akar 5. Ini negatif akar 5 ditarik akar jadi positif akar 5. Berarti himpunannya negatif akar 5. Sorry, sini saya salah penulisan ya. Negatif akar 5, positif akar 5. Contoh yang ketiga. Ada 4x kuadrat dikurangi 25. Kita rubah dulu ini menjadi bentuk kuadrat. Semuanya. Loh Pak, di sini kan ada 4x, ini kan sudah dalam bentuk kuadrat. Ingat, 4 ini satu kesatuan ya, satu suku. Rubah semuanya ini menjadi bentuk kuadrat. 4 itu kuadrat dari 2, ya kan ya? 4 ini kan 2 kuadrat. 25, 5 kuadrat. Nah, ini sudah dalam bentuk kuadrat semua. Ini kita gabung. 2 kuadrat kali x kuadrat kan menjadi 2x dalam kurung kuadrat. Oke, nyampe sini paham? Nah, kemudian ini sudah kuadrat semua. Yang di sini 2x, di sini 5, kita bikin 2x 5, 2x 5. Yang di sini positif, yang di sini negatif. Kemudian karena ada duanya di variabelnya, kita bagi 2 semua. Tujuannya biar hanya x saja nanti. Ini kita bisa bagi, ini bisa bagi, ini nggak bisa dibagi tetap ya. Berarti x plus 5 per 2, ini x min 5 per 2. Oke, ditarik akar, berarti akar yang pertama positif 5 per 2 jadi negatif 5 per 2, yang ini jadi positif 5 per 2. Nah, jadi dari contoh 1, 2, dan 3, himpunannya atau akarnya, angkanya sama, ya kan? 3, akar 5, 5 per 2, 5 per 2. Bedanya apa? Yang satu ada negatifnya, yang satu positif, satu negatif, satu positif, satu negatif, satu positif dari angka yang sama. Itu kriteria atau ciri-ciri penyelesaian jika B-nya sama dengan 0 dari persamaan kuadrat. Contoh yang terakhir. X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, kalau dari tadi kan soal kan selalu dalam bentuk pengurangan. Lah, di sini kok penjumlahan? Bagaimana? Nggak usah dipikir repot. Kalau positif x kuadrat plus 4, kayak yang tadi kan negatif kan ya di sininya kan. Kan kalau positif pasti dia tidak memiliki akar. Diingat, pasti tidak memiliki akar. Pasti tidak memiliki akar. Jadi apa kesimpulannya? Lihat nih.
Kesimpulannya, jika persamaan kuadrat B sama dengan 0, maka soal harus dipisah tanda negatif. Soal itu harus ada tanda negatifnya. Artinya ini dipisah negatif. Baru dia memiliki akar. Jika soal dipisah dengan tanda positif, ini kan soal ini kan dipisah dengan tanda positif. Ya, kalau soalnya positif, maka tidak memiliki akar penyelesaian. Ini khusus untuk jika nilai B-nya sama dengan 0. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.